Sari kelar. Oke. One hour later. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum segalanya dimulai adalah memastikan bahwa komputer host kita yaitu Windows dan mesin virtual Ubuntu yang kita jadikan server berada dalam satu jaringan yang saling bisa berkomunikasi. Caranya buka VirtualBox, kemudian pilih mesin virtual Ubuntu yang sudah disiapkan, lalu masuk ke menu setting dan navigasikan ke bagian network. Di sana pada adaptor 1 ubah opsi attach to menjadi host only adapter atau jika ingin server terkoneksi langsung ke jaringan fisik kita gunakan bridge adapter. Setelah pengaturan ini disimpan, jalankan mesin virtual Ubuntu Anda. Nah, kita tunggu dulu sampai connect. Oke, lanjut ke tahap kedua untuk mengetahui alamat IP Ubuntu. Setelah Ubuntu berhasil menyala dan sudah masuk ke dalam sistem, hal pertama yang perlu kita ketahui adalah alamat IP dari server Ubuntu tersebut. Informasi ini nantinya akan digunakan oleh Windows sebagai klien untuk menghubungi server. Buka terminal Ubuntu, kemudian jalankan perintah IPA. Perintah ini akan menampilkan seluruh antarmuka jaringan yang aktif beserta alamat IP-nya. Catat alamat IP yang muncul, misalnya angka seperti 192.168.56.101. Itulah alamat yang akan kita tembak dari Windows ini nanti. Oke, kita masuk ke tahap ketiga, instalasi dan aktivasi layanan OpenSSH. Agar server Ubuntu kita bisa menerima koneksi jarak jauh, kita perlu memasang layanan OpenSSH server terlebih dahulu, mulai dengan memperbarui daftar paket yang tersedia di Ubuntu menggunakan perintah sudo apt update. Setelah proses pembaruan selesai, install paket OpenSSH server dengan perintah sudo apt install OpenSSH server y dan tunggu hingga proses instalasi rampung sepenuhnya. Untuk memastikan layanan SSH ini sudah berjalan secara otomatis, di latar belakang, jalankan perintah sudo systemctl status SSH. Jika di layar muncul indikator berwarna hijau dengan tulisan active running, maka server SSH sudah siap beroperasi. Kita lanjutkan ke tahap keempat, pengujian awal sebelum firewall aktif. Sebelum kita mulai mengkonfigurasi keamanan
ada baiknya kita terlebih dahulu membuktikan bahwa layanan SSH memang sudah berjalan dengan normal tanpa hambatan apapun. Pindah ke komputer Windows Anda. Kemudian buka Windows Terminal, bisa berupa command prompt maupun PowerShell. Ketikkan perintah SSH username Ubuntu, IP address Ubuntu. Itu sesuaikan dengan nama pengguna dan IP yang sudah dicatat tadi. Misalnya di SSH saya 192.168.56.101 seperti yang ada di video. Saat sistem menanyakan apakah Anda sudah mempercayai keaslian server tersebut, ketik yes dan tekan enter. Lalu masukkan kata sandi Ubuntu kita. Jika semuanya berjalan lancar, kita akan langsung masuk ke dalam terminal Ubuntu dari Windows. Ini membuktikan bahwa SSH bekerja. Ketik exit untuk keluar sementara karena kita belum sepenuhnya selesai. Lanjut ke tahap kelima, konfigurasi keamanan firewall dengan UFB. Sekarang kita saatnya menerapkan lapisan keamanan menggunakan firewall UFB. Prinsip yang kita terapkan di sini adalah least privilege. Artinya kita akan menutup semua pintu masuk ke server secara total, lalu membuka kembali hanya satu pintu yang benar-benar kita izinkan, yaitu port 22 untuk SSH. Kembali ke terminal Ubuntu dan mulai dengan menetapkan kebijakan dasar bahwa semua koneksi yang datang dari luar akan ditolak secara otomatis menggunakan perintah sudo UFB default deny incoming. Kemudian pastikan semua koneksi keluar dari Ubuntu tetap diizinkan agar server masih bisa terhubung ke internet untuk keperluan pembaruan dengan perintah sudo UFB default allow outgoing. Langkah yang paling krusial berikutnya adalah menambahkan pengecualian khusus untuk SSH, yaitu dengan mengetikkan perintah sudo UFB allow SSH. Ini memberitahu firewall untuk tetap membiarkan lalu lintas pada port 22 masuk meskipun semua port lain diblokir. Setelah aturan terpasang, aktifkan firewall dengan perintah sudo UFB enable dan verifikasi hasilnya menggunakan sudo UFB status verbose. Pastikan statusnya terbaca aktif. Kebijakan masuk terset ke deny dan terdapat baris yang menunjukkan bahwa 22/tcp diizinkan masuk dari mana saja. Oke, kita mulai ke tahap ke-6, pengujian akhir atau validasi keamanan selektif. Ini momen pembuktian yang sesungguhnya kembali ke Windows Terminal di komputer Windows kita. Lalu jalankan kembali perintah SSH yang sama seperti pada tahap keempat tadi. Masukkan kata sandi kita saat diminta. Perhatikan hasilnya. Anda tetap berhasil masuk ke dalam terminal Ubuntu dengan mulus, seolah-olah tidak ada firewall yang aktif sama sekali. Inilah makna sesungguhnya dari eksperimen ini. Meskipun kita sudah menutup rapat semua akses masuk ke server Ubuntu dengan kebijakan deny incoming, koneksi SSH dari Windows tetap berhasil menembus karena aturan pengecualian untuk port 22 yang sudah kita tambahkan bekerja dengan sempurna. Kesimpulannya, server kita kini berada dalam kondisi yang jauh lebih aman. Semua paket tertutup rapat dari ancaman luar, sementara jalur SSH yang kita butuhkan untuk manajemen jarak jauh tetap terbuka dan berfungsi normal. Jika port 22 ikut, kita tutup juga, maka request dari luar akan sepenuhnya tertutup. Dan saat kita mencoba masuk dari koneksi jarak jauh, maka request akan diblokir oleh firewall server Ubuntu. Oke, kita masuk pada tutorial memblokir akses web server dengan firewall UFB.
di Ubuntu. Tahap pertama adalah mengetahui alamat IP Ubuntu sama seperti tahap sebelumnya. Sebelumnya kita bisa melakukan pengujian apapun. Kita perlu mengetahui dulu alamat IP dari mesin virtual Ubuntu kita. Alamat ini nantinya akan menjadi target yang akan kita akses dari browser Windows. Buka terminal Ubuntu, lalu ketik perintah IPA. Perintah sederhana ini akan menampilkan semua informasi antarmuka jaringan yang aktif di sistem. Temukan dan catat alamat IP yang tertera di sana. Misal angka seperti 192.168.56.101. Simpan baik-baik angka ini, karena kita akan memakainya berulang kali sepanjang tutorial. Tahap 2 adalah instalasi web service Apache 2. Agar skenario kita lebih realistis, kita akan mensimulasikan sebuah server yang benar-benar melayani sebuah website. Untuk itu, kita perlu memasang Apache 2, salah satunya web server paling populer di dunia Linux. Mulailah dengan memperbarui daftar paket Ubuntu menggunakan perintah sudo apt update. Kemudian lanjutkan dengan menginstal Apache 2 menggunakan perintah sudo apt install Apache 2. Setelah proses instalasi selesai, verifikasi bahwa layanan web server ini sudah berjalan dengan baik menggunakan perintah sudo ctl status Apache 2. Apabila yang layar Anda muncul keterangan aktif atau running, ini berarti Apache 2 sudah aktif dan siap melayani permintaan dari browser. Tahap 3, pengujian awal kondisi normal sebelum firewall. Sebelum kita mulai konfigurasi firewall, kita wajib membuktikan terlebih dahulu bahwa website dari server Ubuntu ini memang bisa diakses secara normal. Pindah ke komputer Windows kita. Buka browser favorit kita, bisa Chrome, Edge, dan lainnya. Kemudian ketik alamat IP Ubuntu. Tadi di kolom address bar dalam format http://192.168.56.101. Lalu tekan enter. Jika semua berjalan sebagaimana mestinya, browser akan menampilkan halaman Apache 2 Ubuntu default page, yaitu halaman selamat datang bahwa Apache ini adalah bukti konkret bahwa web server kita hidup, berjalan normal, dan port 80 terbuka lebar, menerima siapapun yang datang dari luar, termasuk dari jaringan yang tidak kita kenal sekalipun. Tahap 4, konfigurasi firewall UFW untuk memblokir akses web. Nah, disinilah skenario keamanan kita benar-benar dimulai. Kita akan menggunakan UFW dan uncomplicated firewall untuk menutup akses ke web server yang tadi terbuka bebas tersebut. Kembali ke terminal Ubuntu. Sebelum mengaktifkan firewall, ada satu langkah yang penting kita jangan sampai Anda lewatkan, terutama jika Anda membuka ke server ini melalui SSH, yaitu pastikan akses SSH tetap diizinkan dengan menjalankan perintah sudo UFW allow SSH. Ini mencegah Anda terkunci keluar dari server Anda sendiri setelah firewall aktif. Setelah itu, nyalakan firewall dengan perintah sudo UFW enable. Kini saatnya langkah utama. Kita secara eksplisit memerintahkan firewall untuk menolak semua koneksi yang masuk melalui port 80, yaitu port standar untuk protokol HTTP. Dengan perintah sudo UFW deny 80 dengan perintah sudo UFW deny 80/TCP. Terakhir, verifikasi bahwa aturan ini sudah terpasang dengan benar menggunakan perintah sudo UFW status. Pastikan Anda melihat entry 80/TCP dengan status deny di daftar tersebut. Tahap 5, pengujian akhir. Membuktikan firewall berhasil memblokir. Ini momen pembuktian yang paling ditunggu-tunggu. Kembali ke browser di Windows. Lalu, coba muat ulang halaman IP Ubuntu yang tadi berhasil kita akses. Perhatikan apa yang terjadi. Browser akan terdiam dalam kondisi loading yang tidak kunjung selesai, karena setiap paket data yang dikirim dari Windows kini langsung dicampakkan begitu saja oleh Ubuntu tanpa ada respon sama sekali. Beberapa saat kemudian browser akan menyerah dan menampilkan pesan kesalahan sendiri. This site can be reached atau connecting time out, atau dalam bahasa Indonesia situs tidak dapat dijangkau. Inilah bukti nyata bahwa firewall UFW
kita berjalan persis seperti yang kita inginkan. UEFI bertindak layaknya tembok pelindung yang berdiri di depan pintu server. Ia mencegat setiap permintaan yang datang dari luar dan membuangnya sebelum sempat menyentuh layanan Apache yang berjalan di dalam. Hasilnya web server kita kini terlindung dari akses yang tidak kita izinkan. Sementara kita sebagai administrator tetap bisa mengelola server dari dalam melalui SSH yang sudah kita kecualikan sejak awal. Sekedung keding pak dung ding.